semua, apa kabarnya? Wah, Kakak Ical harap adik-adik sekalian kabarnya baik ya. Nah, adik-adik, Kakak Ical mau kasih tahu nih, tema BIA kita pada minggu ini adalah anak Tuhan tidak boleh sombong. Kakak Ical mau tanya nih sebelumnya, ada nggak sih di antara adik-adik yang pernah merasa seperti ini nih? Aduh, antara aku sama dia lebih pintaran aku kali? Atau misalnya gini, aku sama dia, ya ampun, semua juga tahu aku lebih punya banyak duit. Atau mungkin ada yang bilang gini, aduh, aku dibandingin sama dia, udah pasti aku yang lebih cakep deh. Hayo, siapa yang pernah punya pikiran seperti itu? Tidak boleh adik-adik, itu tandanya sebagai orang yang sombong. Nah, lalu kita harus bagaimana nih kak supaya kita bisa menjadi orang yang rendah hati alias gak sombong? Nah, penasaran kan? Kalau begitu, langsung aja kita simak dia kita pada hari ini. Yuk, ambil posisi yang baik ya. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam. Cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam. Cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa. Taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama. Ayo, keluarga, aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam. Cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Senang sekali kita bisa berjumpa di Bina Iman hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa bersama dulu dipimpin oleh Vela. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mohon tuntunanmu agar kami dapat mengikuti acara dengan baik. Berikan kami hikmat untuk memahami pengajaran hari ini. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih Bapak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti yang di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat mengikuti Bina Iman. Dadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Adik-adik, Bunda Susi mau tanya nih, pernahkah kalian bertemu dengan orang yang sombong? Orang yang suka pamer, orang yang suka meremehkan orang lain, terus begitu merasa dirinya paling hebat. Nah, orang yang seperti itu menyenangkan atau menyebalkan ya? Menyebalkan ya? Males nggak sih kalau ketemu orang yang seperti itu? Nggak suka ya, males ya ngobrolnya. Karena orang seperti itu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk pamer, sibuk ceritain tentang dirinya sendiri, bahwa dia merasa paling hebat, paling cantik, paling pinter, wah pokoknya paling keren. Tentu kita merasa males ngobrol sama orang seperti itu karena membosankan. Tahukah adik-adik, semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan.
pemberian dari Tuhan. Misalnya harta benda, kepandaian, keahlian yang kita punya itu adalah dari Tuhan. Jadi buat apa kita sombong? Ya kan adik-adik? Adik-adik, semua kepandaian yang kita miliki, keahlian yang kita miliki hendaknya menjadi berkat buat orang lain. Karena itulah yang Tuhan berikan buat kita. Untuk itu Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain, bukan untuk jadi pamer, bukan untuk ajang pamer. Nah, seperti cerita yang kita akan dengarkan pada hari ini, firman Tuhan tentang Menara Babel. Menara Babel, apa sih hubungannya dengan kesombongan? Nah, Menara Babel adalah simbol dari kesombongan. Yuk, kita simak ceritanya. Sudah siap? Duduk yang manis ya. Menara Babel diambil dari kitab Kejadian. Pada zaman dahulu, setelah air bah zaman Nabi Nuh, jumlah manusia semakin banyak. Namun, bahasa yang mereka gunakan hanya satu bahasa saja. Tidak seperti sekarang, banyak bahasa di dunia ini. Manusia hidup berkelompok-kelompok dan berpencar di mana-mana. Ada satu kelompok yang tinggal di tempat yang sangat jauh, namanya Tanah Sinear. Tuhan memberikan kemampuan dan kepandaian kepada manusia untuk membuat segala sesuatu yang mereka butuhkan. Akan tetapi, manusia merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan Tuhan. Bahkan manusia merencanakan untuk membangun menara sebagai bentuk kesombongan mereka untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Manusia ingin membuat menara yang tinggi sekali sampai mencapai langit. Wah, tinggi sekali ya. Untuk apa itu? Oh, ternyata mereka ingin membuat menara itu untuk mengumpulkan semua manusia agar manusia tidak berpencar di mana-mana, tetapi tinggal di satu tempat. Dan hal itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan ingin manusia tinggal dan memenuhi seluruh muka bumi seperti firman-Nya pada Adam dan Hawa. Manusia merencanakan hal yang baik menurut mereka dengan kemampuan dan kepandaian mereka, bukan dengan mengandalkan Tuhan. Mereka mulai membangun menara dengan batu bata yang kuat. Mereka ingin membuat menara yang paling tinggi, paling menarik, sehingga semua orang akan terkagum-kagum dan memujinya. Dari atas, Tuhan melihat menara yang mereka buat. Tuhan juga melihat hati mereka yang paling dalam. Tuhan tahu mereka membuat menara itu karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Lalu Tuhan memutuskan untuk mengacaukan mereka dengan memberi berbagai macam bahasa, sehingga mereka tidak mengerti saat berbicara satu dengan yang lain. Karena mereka tidak paham bahasa satu sama lain, mereka tidak dapat melanjutkan pembangunan menara itu. Dan akhirnya mereka pun berhenti, lalu menyebar ke seluruh bumi. Oleh sebab itu, kota tersebut dinamakan Babel, yang artinya kekacauan. Adik-adik, pernahkah kalian mencoba mengerjakan sesuatu dengan cara kalian sendiri, sehingga orang-orang akan berpikir kalian paling keren, paling hebat, paling pintar dan penting? Kadang-kadang kita ingin orang lain tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Kita lupa bahwa semua kepandaian, keahlian, dan semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, Sang Pencipta kita. Seperti orang-orang yang membangun menara Babel, mereka ingin seperti Allah. Mereka lupa bahwa Allah penuh kuasa. Allah tidak suka manusia menjadi sombong, lupa diri bahwa semua yang manusia miliki berasal dari Allah. Ingat ya, tanpa bantuan Allah, manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Adik-adik, tidak ada salahnya jika kamu merasa hebat, tetapi hebat dalam berbuat kebaikan, sehingga kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan saat berbuat kebaikan, lakukanlah dengan rendah hati,
bukan untuk pamer. Seperti firman Tuhan, Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Artinya, jadi kalau kita sombong, suatu saat pasti akan dipermalukan. Tetapi orang yang rendah hati lebih bijaksana. Seperti film yang akan kita saksikan bersama sebentar lagi yang berjudul Mawar yang Angkuh. Di sini bunga mawar ini akan dipermalukan karena sifatnya yang angkuh. Nah, adik-adik, yuk kita nonton bersama-sama ya. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Suatu ketika, di sebuah tempat yang sangat jauh, di sebuah hutan kecil yang sangat lebat, di mana pohon-pohon saling berbisik dan bunga-bunga saling menyerbuki satu sama lain, dan semua tumbuhan menikmati hidup bersama di dalam hutan. Suatu hari, di musim semi yang sangat indah, benih yang berkilau mulai tumbuh di antara kaktus dan bunga matahari. Bunga yang sedang tumbuh itu adalah bunga mawar dengan kelopak bunga merahnya yang cantik. Halo, namaku Rosi. Aku kaktus. Senang bertemu denganmu. Kelopakmu sungguh sangat cantik, Rosi. Aku harap punya kelopak sepertimu. Terima kasih, tapi tidak semua bisa sepintar, secantik, dan seharum aku tentunya. Jawaban angkuh Rosi membuat kaget semuanya. Dia bunga yang sangat sombong, walaupun dia baru saja mekar. Aku tentunya bunga yang paling cantik yang ada di sini. Lihat saja kelopakku yang bersinar. Di sini banyak tumbuhan yang cantik, Rosi. Kau cuma salah satunya saja. Apa? Berani sekali kau membandingkan aku dengan kaktus berduri itu. Tentu saja aku yang lebih cantik dari dia. Kaktus merasa kecewa dengan apa yang dia dengar. Tapi dia memilih untuk diam saja. Itu tidak baik apa yang kau katakan tentang kaktus, Rosi. Dan apa kau punya duri juga? Sebenarnya tidak pantas membandingkan kaktus dengan mawar cantik seperti aku. Apa yang kau tahu tentang keindahan? Kau bahkan tidak bisa mekar. Baik kaktus maupun bunga matahari ataupun pohon-pohon tidak bisa menerima sikap Rosi. Karena dia bunga yang selalu memuji dirinya sendiri. Waktu berlalu dan akhirnya musim panas tiba. Bunga matahari sangat senang sekali. Dengan wajah kuning terangnya, dia mengikuti pancaran sinar matahari sepanjang hari. Dari tangannya, kaktus meminum air yang ia simpan sepanjang musim dingin dan membuat dirinya kuat dan sehat selama musim panas. Bahkan burung-burung kecil menghinggapi kaktus untuk meminum air. Tumbuhan lain tidak bisa menyimpan persediaan air seperti kaktus untuk cuaca yang panas ini. Dan Rosi pun mulai layu karena haus. Kapan turunnya hujan? Hujan akan turun di musim dingin, Rosi. Tapi aku akan layu karena kehausan. Semua kecantikan aku akan hilang semuanya. Jika kau mau, kau bisa meminta kaktus untuk menolongmu. Rosi melihat kaktus sangat senang menolong bunga yang lain. Tapi dia terlalu gengsi untuk berbicara karena dia selalu mengatakan kata-kata buruk padanya. Namun ketika kelopak lain layu dan jatuh dari kepalanya, dia kesampingkan harga dirinya dan bersedia dipermalukan. Dia meminta bantuan kaktus. Hai, kaktus, aku minta maaf karena telah kasar padamu dan Pinus. Kalian berdua sangat indah dan sangat berguna untuk menolong yang lain. Tapi, bisakah kau menolongku? Kaktus melihat Rosi jadi rendah hati dan melupakan kesombongannya. Lalu dia membagikan air kepadanya. Dia bisa merasakan hidup seperti musim semi di dalam dirinya sekali lagi. Dan kelopaknya yang cerah menyebar ke sinar matahari. Sejak hari itu, Rosi belajar untuk tidak menilai teman-temannya dari tampilannya. Karena bagaimanapun terlihat perbedaan kita dengan yang lain,
masing-masing dari kita dirancang dengan keindahan dan untuk saling membantu. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Halo adik-adik, kali ini Kakak Lona akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan Santo Bonaventura, yang namanya berarti suatu keberuntungan yang baik. Santo Bonaventura lahir pada tahun 1221 di Tuscany, Italia, dan dibaptis dengan nama Yohanes. Ketika dewasa, Bonaventura bergabung dengan Ordo Fransiskan dan menjadi seorang biarawan. Selama menjadi seorang biarawan muda, Bonaventura sering menulis buku tentang hal-hal kehebatan Tuhan karena begitu besar cintanya kepada Tuhan. Berkat tulisan-tulisannya, Bonaventura menjadi terkenal dan dijuluki sebagai Dr. Seraphicus, yang mana Seraphicus artinya seperti malaikat. Ketika ditanya oleh sahabatnya Santo Thomas Aquinas bagaimana Bonaventura bisa menulis buku-bukunya dengan baik, ia membawa Santo Thomas Aquinas ke meja tulisnya. Bonaventura menunjuk sebuah salib besar yang ada di mejanya dan berkata, "Dialah yang mengatakan segalanya kepadaku. Dialah satu-satunya guruku." Meskipun Bonaventura telah menjadi seorang biarawan dan penulis yang terkenal, ia tetap rendah hati karena baginya Tuhanlah yang mengajarkannya menulis buku-buku itu. Pada tahun 1265, Paus Clemens keempat ingin Bonaventura menjadi seorang uskup. Namun Bonaventura dengan halus menolak permintaan Bapak Paus. Ketika Bonaventura berusia 52 tahun, barulah ia menerima tugas menjadi seorang uskup kardinal. 1 tahun kemudian, Uskup Bonaventura wafat karena sakit dan Bapak Paus ada bersamanya ketika ia wafat. Pada tahun 1482, Bonaventura dinyatakan sebagai santo oleh Paus Sixtus keempat. Adik-adik, ayo bersama-sama belajar mencontoh Santo Bonaventura
yang tetap rendah hati pada saat ia menjadi seorang biarawan dan penulis yang terkenal. Sampai jumpa di kisah Santo Santa lainnya adik-adik. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau membuat menara Babel. Kita membutuhkan 1 lembar kertas folio. Kertas itu akan kita lipat 2. Setelah kita lipat 2, kita potong menjadi bagi 2. Seperti ini ya. Kita potong. Lalu yang sebelahnya kita lipat 2. Kemudian kita garis-garis seperti ini. Nah, yang garisnya tebal itu tidak boleh dipotong, tapi yang garisnya pensil itu boleh kita potong ya. Lalu, nah ini hasilnya seperti ini kalau setelah dipotong. Kemudian kita mulai mewarnai ya. Kita warnai. Nah, kalau sudah diwarnai jadi seperti ini nih nanti adik-adik. Nanti selang-seling kita tarik yang besar, kita tarik ke depan, yang kecil kita tarik ke belakang. Tuh seperti ini ya caranya ya. Kalau susah pakai pensil. Nah, setelah itu kita lipat 2 ya, jadi seperti ini. Dan kertas yang sebelahnya sisa tadi kita mau tempel ke belakangnya. Kita berikan double tape atau bisa juga dengan lem. Kita tempel kiri dan kanannya. Nah, kita sudah tempel. Lalu tidak lupa di bagian gunungnya kita tulis ayat hafalan kita, yaitu Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, jadi deh. Oke adik-adik, selamat berkreasi ya. Ditunggu hasilnya. Bye-bye. Adik-adik, setelah adik-adik dengarkan cerita dari Bunda, adik-adik merasa tidak bahwa adik-adik masih suka sombong? Nah, ayo kita harus tidak jadi anak yang sombong. Kita harus berubah. Ayo sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini, kegiatan sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, supaya kami dapat menjalankan aktivitas kami hari lepas hari dengan penuh sukacita walaupun pandemik masih ada. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Nah adik-adik, nggak berasa nih kita udah sampai di penghujung acara aja. Jadi adik-adik sudah tahu kan kita supaya nggak jadi anak yang sombong harus seperti apa? Seperti cerita yang tentang bunga mawar yang sombong itu tuh, yang dia merasa dirinya sebagai bunga yang paling cantik, sampai-sampai dia meremehkan si kaktus. Padahal waktu musim kemarau datang, dia kehabisan air, yang menolong dia si kaktus. Nah adik-adik, kita sebagai manusia pasti membutuhkan pertolongan sesama kita. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Oke adik-adik, karena kita anak Tuhan, kita tidak boleh menjadi anak yang sombong. Oke deh, sampai jumpa lagi ya adik-adik minggu depan. Bye-bye. Saat orang memuji aku hebat, 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 bukan sombong, tetap menjaga sikap. Saat orang menunjuk aku salah, 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 bukan marah, say thank you, minta maaf. Bertemu teman ucap
dan pertolongan ku terima. Ku belajar rendah hati, oh teman. Saat orang memuji aku hebat, hebat, hebat,